Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam program KPA Podcast Online Jemaat Tamrin. Ya, tentu senang dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan, ya puji Tuhan ya, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian juga dalam keadaan sehat-sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan dapat beraktivitas, ya terutama untuk selalu menjadi saluran berkat Tuhan, ya, untuk selalu menjadi saksi Tuhan di dalam segala aktivitas kegiatan ataupun keseharian yang kita lewati masing-masing di tempat di mana kita berada. Dan puji Tuhan pada hari ini ya senang sekali tentunya dapat berjumpa dalam kesempatan ini dalam program KPA Podcast Online Jemaat Tamrin, satu program yang kita rindu bisa menginspirasi kita bersama untuk kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, ya, berbagi dan juga boleh saling mendoakan di dalam program ini, dan kita bisa tetap selalu semangat bagaimana menjalani kehidupan kerohanian kita di dunia ini. Ya, bersama saya pendeta muda Andreas Ginting. Tentu saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam program ini, dan dalam beberapa waktu ini kita akan bersama-sama untuk membahas ya seputaran tentang pelajaran firman Tuhan, mengenai pelajaran-pelajaran rohani tentunya ya, yang kita yakin dan percaya dari Alkitab sebagai penuntun hidup kita ya, sebagai penolong kita ya, sebagai buku panduan hidup kita untuk selalu berada di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan ya. Dan pada sore ini ya saya tidak sendiri ya, masih bersama dengan seorang pemudi yang semangat ya. Amin. Ada Raquel di sini ya. Shalom Raquel. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita ya. Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama di dalam belajar firman Tuhan ya. Kita bisa bertumbuh ya di dalam semakin hari, khusus ya di dalam meluangkan waktu untuk mempelajari firman-Nya. Baik Raquel, hari ini kira-kira topik kita yaitu tentang apa ini? Masih sama kayaknya kayak masih lanjutan kemarin. ya? Iya, masih lanjutan. Dari yang lalu kita Kota, soal kota di angkasa luar. kota besar di angkasa luar. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita langsung mulai ya, Raquel ya. Tapi sebelumnya Raquel boleh pimpin dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini Bapa, kami ingin pelajari sedikit dari firman-Mu, ingin melanjutkan ya Bapa pembahasan kami tentang kota besar di angkasa luar, agar kami dapat bertambah-tambah dan dapat mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Sempurnakan Bapa doa kami jadi sempurna ini, berikan kami Roh Kudus-Mu untuk mengerti ya Bapa firman apa yang Engkau coba sampaikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, Raquel, kita langsung saja mengenai pembahasan kita ini masih seputaran tentang satu kota besar ya, di luar angkasa ya. Yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus ternyata memang real ya, merancang, mempersiapkan, dan memang kota ini bukan kota yang imajinasi gitu ya, nggak fiksi ya, tapi ini kota benar-benar memang kota yang disediakan Tuhan untuk dan kita. Sekarang kota itu ada di sorga, masih di sorga, iya. Dan kemarin kita sudah lihat ternyata Yesus sudah pernah sampaikan bahwa dia sedang pergi ke satu tempat katanya untuk menyediakan tempat bagi kita ya, agar di mana dia berada kita pun berada ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk hari ini apa kira-kira yang mau kita lanjutkan? Kayaknya kita lanjutin soal bagaimana rancangan dari kota itu deh Pak Pendeta. Kan kita udah bahas soal ukurannya nih. Betul. Mungkin dari sisi terbuat dari apanya kan kita belum tahu nih Pak Pendeta, terbuat dari apa, dasarnya apa, dan sebenarnya
keindahan poin utamanya itu apa sih dari kota tersebut gitu. Ya. Oke, jadi untuk informasi sehubungan dengan gambaran dari kota ini ada di dalam kitab Wahyu 21 semua ini ya. Kemarin kita sudah baca di ayat yang ke-16 ya. Ke-16 itu kota ini bentuknya dikatakan 4 persegi ya. Panjangnya, lebarnya itu sama juga ya. sama. Tingginya juga sama, dan itu sekitar 12.000 stadia dikatakan di ayat itu. Stadia ini satu ukuran sama dengan 1.500 mil atau 2.400 km. 2.400 km ini ukuran yang sangat panjang ini. Kalau kita lihat ini ya, seperti dari Jakarta ke Semarang ya. Iya. Kalau saya buat dari Google Maps ketemunya di situ, Raquel. Jakarta ke Semarang itu. Itu 2.400 kilo. 2.400 kilo ya. Luar biasa itu. Besar sekali. Satu kota doang padahal. Dan itu bentuknya persegi. Sedangkan luas planet bumi ini wah, iya, sekali. Bingung iya. Dan itu ada di dalam planet bumi ini ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang itu. Paling tidak ukurannya juga diinformasikan ya. Iya. Kita bisa dapatkan itu dari Wahyu 21 ayat 16. Demikian juga kota itu ada namanya. Ada namanya, ya. Iya. Namanya kalau kita baca coba di ayat 2 Wahyu 21 apa katanya? Wahyu 21 ayat 2. Ini kemarin kita udah bahas nih Bapak. Bahas ya? Iya. Namanya Jerusalem. Yang baru. Jerusalem baru. New Jerusalem. Sedangkan di kota ini ada Old Jerusalem ya. Iya. Betul, Tapi Israel sana. ini kotanya namanya Jerusalem baru. Lalu bagaimana dengan temboknya? Tembok. Ya? Jadi ada namanya, kemudian ada ukurannya. Ternyata kota ini punya tembok. Kita baca di ayat 17 dan 18 dari Wahyu 21. Silakan dibaca. Wahyu 21 ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wah, luar biasa ya. Jadi ada temboknya. Jadi itu bentuknya bujur sangkar ya. Kemudian ada temboknya, dan temboknya itu ukurannya dikatakan 144 hasta ya. Iya. Atau sekitar 216 kaki. Kalau dalam satuan meter dia setinggi 64 meter. 4 meter ya. Kira-kira setinggi apa ini 64 meter? Wah, tinggi banget Pak Pendeta. Iya. Gedung-gedung di Jakarta juga tinggi. Tinggi. 64 meter juga banyak ya. Iya. Tapi saya belum pernah lihat satu tembok ukurannya sampai 60 meter. Iya, betul. Saya aja belum pernah lihat kayaknya kota yang ditutupin pakai tembok Pak Pendeta. Ditutupin yang pakai tinggi tembok. banget. Bener, tinggi Iya. banget. Dan tidak hanya itu, dikatakan di ayat 18 itu terbuat dari permata. Permata ya. Luar biasa ya. Dari emas tulen. Emas tulen lagi. Jadi kalau ukurannya aja 64 saya belum pernah lihat. Terus bagaimana ini ukurannya? Dari emas tulen. Aduh. Ukurannya dari permata ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Kalau emas, ukuran kancing baju aja udah susah ngelihatnya ya. Iya. Artinya jarang banget. Ini ukurannya sebesar tembok ya kalau kita Tembok, lihat ya. iya. Sangat luar biasa. Temboknya udah disampaikan di sana ya. Tembok itu terdiri dari emas ya. Kalau kita lihat bahan-bahannya emas. Kemudian ada juga gerbangnya ya. Jadi kalau tadi sudah ada namanya, kemudian ukurannya juga sudah ada, lalu dia punya tembok juga sudah ada, dan sekarang gerbangnya. Gerbangnya ada di ayat 12. Coba kita baca ayat 12 dan 13. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah 13. timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang,
Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Oke. Jadi ada berapa arah? Ada Ada 12 pintu gerbang. Ada 12 pintu gerbang ya. Di timur 3, kemudian di barat 3, utara dan selatan masing-masing 3. Jadi setiap arah selalu ada gerbangnya. Dan gerbangnya 3. Banyak banget ya. Banyak banget. Gerbang ini 3. Dan di ayat 21, bagaimana dengan gerbang ini dikatakan di 21? Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Luar biasa ya. Iya. Gerbangnya pun terbuat dari mutiara. Saya belum pernah lihat ini. Iya. Gerbang mutiara ya. Kalau kebanyakan gerbang kota dari kayu. Kayu, iya benar. Tapi ini gerbangnya dari mutiara. Kemudian bagaimana dengan dasarnya ya? Kalau kita baca di ayat 14, coba baca di ayat 14. Ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, jadi ada dasarnya ya. Jadi kita sudah lihat ada ukurannya, ada namanya, apalagi ada temboknya, ada pintunya atau gerbangnya, ada dan juga ada dasarnya. Dasarnya berarti ini apa ini? Jalannya, iya. Jalannya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke 20 ya. Mulai dari 15 kalau kita lihat, 15. Ayat 15. Ayat 15, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi. Oh, ini yang kemarin Pak Pendeta. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Oke, teruskan sampai ke 20. Ayat 17, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang juga adalah ukuran malaikat. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. 19. Ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, yang ke-20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ke-7 batu beril, batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Iya. Jadi selain detail dia, ya, Pendeta? Ya, detail sekali kalau kita lihat, dan dia punya 12 lapis. Dan semua itu dari batu-batu yang berharga, ya. Kalau namanya batu, ya ini bukan batu-batu biasa. Orang kalau punya batu akik aja senangnya luar biasa. Iya, benar. Sampai ada orang kolektor batu akik ya. Iya. Nah, tapi kalau kita bayangkan ini 12 batu-batu yang berkilau-kilau ini tentu dia akan terpantul kalau kita lihat ya. Jadi batu-batu itu akan menghasilkan pantulan cahaya yang luar biasa. Itu masih dasarnya, belum temboknya yang dari emas, belum pintunya. Jadi semua kelihatannya indah sekali, kemilau sekali kalau kita lihat ya. Dan jalan-jalannya dikatakan dari emas murni bagaikan kaca yang bening. Jadi nggak heran kalau kita baca tadi di Wahyu 20 ayat yang kedua, di sana digambarkan katanya apa? Kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari Allah, dari sorga dari Allah, diibaratkan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Untuk suaminya ya. Ini sangat indah sekali tentunya kota ini ya. Dan kota ini yang membuat dia jadi indah oleh karena ada berbagai batu-batu yang mahal di sana. Ya, mulai dari emas, permata, mutiara, dan ini
akan disinari dengan kemuliaan Tuhan. Sebenarnya tanpa batu ini kemuliaan Tuhan saja sudah cukup memukau, cukup gemilang ya. Apalagi sinar kemuliaan Tuhan memantulkan kota ini, itu saya yakin sangat indah. Dan kita nggak bisa pikirkan itu. Nggak bisa terbayang. Iya, apa yang tidak bisa mengata kitab Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, disediakan Tuhan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita lihat struktur maupun bahan-bahan ataupun keadaan kota ini ya. Itu yang bisa saya tambahkan di dalam hal ini. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kurang lebih apa yang sudah disampaikan di ayat 2 tadi ya, yang bagaikan perempuan yang berdandan untuk suaminya itu diibaratkan seperti itulah. Betul. Indahnya ya. Kalau gitu aku pengen tahu juga nih Pendeta, ada katanya detail fenomenal nih di sana yang bisa nyembuhin penyakit dan kasih kemudahan yang abadi katanya buat orang-orang yang tinggal di surga nanti. Kira-kira apa tuh fenomenalnya di surga nanti? Fenomenal ini artinya sesuatu itu yang lain dari biasanya. Iya, yang beda, unik. Yang pasti di surga sudah tidak ada lagi yang apa? Sakit penyakit. Penyakit, karena di surga itu tidak ada lagi dosa. Dan dosa itu ada di mana? Di dunia. Di bumi. Kenapa kita sakit? Kenapa kita menderita, bahkan kita mengalami kematian? Akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu sendiri. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya. Tetapi apa yang ditampilkan di sana, kalau kita baca, ya, kalau kita baca sesuatu yang fenomenal di ayat 2 dari Wahyu pasal 2 dikatakan apa di sana? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai, menyeberang sungai itu ada dikatakan apa? Pohon-pohon kehidupan yang 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Jadi artinya apa? Ini ada sesuatu yang khusus ya dijadikan Tuhan. Artinya di sana juga ada tumbuh-tumbuhan, gitu. Jadi bukan hanya bangunan saja yang didapati di sana, tetapi ada juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Apakah pepohonan? Ya. Itu ada di sana, ada juga daun-daun di sana, dan daun-daun atau pohon-pohon itu menyukakan hati ya. Dan pohon kehidupan ini mengingatkan kita pohon kehidupan yang di mana nih? Di Eden. Ya, sebelumnya. Eden mula-mula ya. Di Eden Tuhan sediakan ada 2 pohon. Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Jadi dikatakan ini akan berbuah 12 jenis ya. Dan ini memberikan hidup yang kekal. Orang awet muda. Jadi nggak perlu lagi beli kolagen supaya orang awet muda ya. Karena di sana kita tidak akan mengalami lagi yang namanya apa? Tua ya. Iya. Nah, kalau orang makan pohon ini daun-daun ini ya, dia akan awet muda ya, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Nah, itulah yang sesuatu yang fenomenal bisa kita temukan di sana. Oh ya, baik, terima kasih Pendeta. Aku penasaran sedikit deh soal ini. Berarti itu sistem teknisnya seperti itu ya Pak Pendeta? Kalau misalkan di kota besar yang nanti kan katanya nggak ada sakit penyakit ataupun penuaan ya. Sistemnya kita harus makan minum dari pohon-pohon kehidupan ini Kak Pendeta? Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Tetapi di sana yang pasti tidak ada lagi sakit. Sebenarnya ini bisa dikatakan seperti sesuatu yang meyakinkan kita saja ini ya. Bahwa di sana itu tidak akan lagi kita mengalami kehidupan seperti di dunia ini. Gitu ya. Ini lebih menekankan kepada keadaan di sana. Ya, keadaan di sana tidak seperti yang akan kita alami di dunia ini. Oke.
Baik, terima kasih Pendeta. Kalau gitu kota ini bakal turun ya Pak Pendeta ke bumi kayak yang tadi disebutin. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 2 ya. Di sana dituliskan, coba kamu baca Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah itu, jadi kota ini akan turun, ya. Yang panjangnya berapa tadi? 2.400 km ya. Akan turun. Wah, saya nggak bisa membayangkan itu. Kota Gimana itu cara turunnya? Ke bumi dan menjadi ibu kota yang baru di bumi ini. Oh, jadi bakal jadi ibu kota ya? Dan ibu kota ini ibu kota di dunia yang sudah diperbarui. Ya. Dunia ini akan diperbarui dan Yerusalem baru itu akan turun dari sorga untuk menjadi tempat kita. Jadi semua di seluruh dunia ini jadi tempat kita. Tetapi khusus di areal ini menjadi satu pusat pemerintahan. Ya. Dan ini bukan sekedar pusat pemerintahan di bumi ini, dan ini pusat pemerintahan alam semesta. Seluruh ciptaan Tuhan. Seluruh dunia akan berpusat di sini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, oleh karena kalau kita baca ya di dalam Wahyu 21, coba Rael baca ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Ayat 3 itu apa katanya di sana? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan jadi umatnya dan ia akan jadi Allah mereka. Nah, ini baru banget aku pengen tanya Pak Pendeta, Tuhan di mana nanti? Iya. Gitu. Jadi di sini menunjukkan dengan jelas kenapa saya katakan menjadi satu pusat pemerintahan alam semesta. Karena Tuhan akan tinggal di situ. Sini. Oh, luar biasa. Iya. Bayangkan tempat Tuhan akan tinggal di mana? Tengah-tengah manusia. Di antara manusia. Dan lebih tepatnya tempatnya di mana? Di Yerusalem baru nanti nih. Jadi kalau Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala dan seluruh alam semesta ini tinggal di tempat itu, maka tempat itu menjadi apa? Pusat pemerintahan dan alam semesta ya. Dan itu akan turun ke bumi ini. Nah, berarti di bumi ini ya Pak Pendeta? Bumi ini. Makanya janji Yesus kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Apa artinya memiliki bumi? Ada warisan yang disediakan Tuhan. Jadi dari sini sebenarnya kita menemukan satu kepastian bahwa satu harapan bahwa kepastian kita, Tuhan telah tetapkan bahwa ada tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan tempat itu bukan sekedar tempat, tetapi tempat di mana Dia akan tinggal bersama dengan umat-umatnya. Dan di mana di sana dikatakan di ayat 4 apa? Di ayat 4 Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4, dan Ia akan menghapus segala air mata, dan mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, luar biasa ini ya, bahwa di kota itu tidak akan ada lagi air mata. Artinya kesedihan tidak ada di sana ya. Kematian tidak ada di sana, tidak ada lagi perkabungan ya. Sebab segala sesuatu yang lama telah dibarui, berlalu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, sungguh hati kita merasakan satu pengharapan. Oleh karena kota yang disediakan Allah itu kota di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan ya. Ini satu kabar baik. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, maka di sana dikatakan tidak ada lagi ratap tangis ya. Jadi biarlah ini jadi satu semangat bagi kita setiap hari, motivasi kita. Iya, memotivasi kita untuk setiap hari merindukan kota ini. Dan kerinduan terbesar kita sebelum tiba ke sana, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan Tuhan, ya. Karena kota ini sudah pasti bukan cerita dongeng. Kota ini betul-betul kota yang Tuhan sediakan. Pertanyaannya, apakah kita rindu ke sana?
Nah, itulah sebabnya ada lagu ya. Oh Apa iya. lagunya ini? Ada satu lagu judulnya Somewhere Beyond the Somewhere Beyond the Blue. Somewhere Beyond the Seberang Blue. langit biru. Kira-kira ini lagunya tentang apa ini, Raquel? Tentang keindahan dari kota yang baru ini, Pak Pendeta. Apa yang digambarkan? Apa sih yang akan kita rasakan di sana gitu, dan kita akan melihat siapa di sana. Kita akan melihat Tuhan Yesus, seperti itu. Seberang langit biru ya? Iya. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana, dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing amazing grace. Somewhere beyond the blue, someday. Somewhere beyond the blue, someday. Luar biasa. Pastikan kita tetap ada di dalam Tuhan, sehingga kita dapat tinggal di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan ya. Somewhere beyond the blue ya. Mari kita Amin. berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami dapat memahami rencana kekal Tuhan, satu pekabaran tentang kota yang Engkau telah sediakan, memberikan satu kekuatan iman bagi kami untuk kami boleh setia dalam Tuhan. Oleh karena kota itu akan menjadi bagian kami, dan tidak hanya menjadi satu tempat tinggal bersama-sama dengan umat-umat pilihan, tetapi di sana juga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan bersama dengan umatnya, dan seluruh alam semesta akan menjadi satu di dalam tempat ini, menjadi satu pusat pemerintahan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebersamaan yang luar biasa sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Sementara kami di dunia ini, kami berjalan menuju kota ini, biarlah kiranya Tuhan teguhkan hati kami, memberkati seluruh penonton di mana saja mereka berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, kuatkan hati mereka, teguhkan mereka, sehingga kami pun boleh senantiasa mendapatkan kelepasan, kedamaian dan sukacita, dan kami semakin dimurnikan untuk boleh menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Inilah doa penyerahan kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian acara kita pada hari ini. Bila mana ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan sehubungan dengan pembahasan hari ini, Anda dapat menuliskannya di dalam kolom chat yang tersedia
tayangan kita ini. Demikian acara kita pada hari ini. Kami mohon pamit undur diri. Saya bersama dengan Raquel. Kami ucapkan selamat, selalu semangat dan salam sukacita. Tuhan Amin. memberkati.